Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Rizky Rahmat Maulana dengan NPM 30192114143. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang teori pembuktian. Kata pembuktian berasal dari kata bukti, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Maka, pembuktian artinya proses perbuatan atau cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Secara teoritis, setidaknya terdapat 4 teori mengenai sistem pembuktian, yaitu A. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata atau conviction in time. B. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau conviction in reason. C. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif atau positive Wetterlich theory. Yang terakhir D. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau negative Wetterlich. Pertama, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata. Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan semata-mata. Jadi, bersalah tidaknya terdakwa atau dipidananya tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup, kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya, meskipun alat bukti tidak ada, tapi kalau hakimnya sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Selanjutnya, sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Sistem pembuktian ini masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar suatu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa. Akan tetapi, keyakinan hakim di sini harus disertai dengan pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikirannya yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena memang tidak disyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim masih bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Hal yang perlu mendapat penjelasan bahwa adalah keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Sistem pembuktian ini harus berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar. Tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas. Selanjutnya ada teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif. Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangatlah mengabaikan atau sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi, sekalipun hakim yakin atas kesalahan yang dilakukan ke terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan persidangan pengadilan, perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya, bila seseorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini yakni, hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Nah, yang terakhir, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Berdasarkan teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHP menyatakan sebagai berikut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperolehnya keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Atas dasar ketentuan pasal 183 ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian. Apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang, minimal 2 alat bukti, dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian menurut KUHP. KUHP yang sekarang berlaku menganut sistem negatif Wetterlich, yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183 yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperolehnya keyakinan bahwa tindak pidananya benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa, yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya.
Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 KUHP adalah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Simpulan. Berdasarkan teori hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan. Hal ini karena pundak siapa beban pembuktian telah diletakkan oleh hukum akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan. Misalnya, dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak membuktikan perkaranya, dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif dan bijaksana. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.